Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini pagi-pagi Sirtiman mau curhat ya tentang boleh dibilang life hack cari duit online. Life hack ini kayak semacam ya keterampilan atau ya keterampilan dan konsistensi ya dalam cari duit online gitu. Jadi mungkin saat dulu memulai ya, tahun 2008 ini mulai teman mulai online 2008 2009. Ya di sini kan istilahnya bisnis online ini istilahnya sesuatu yang memiliki potensi di masa depan gitu dan ya sejalan dengan waktu kalau Kalau kita istilahnya punya mental gampang menyerah, gampang menunda, gampang teralih, jadinya nggak mencapai tujuan. Nah, di sini banyak istilahnya orang-orang yang kejebak dalam itu, dia tidak bisa fokus atau tidak konsisten. Nah, di sini kenapa sampai sekarang ya? Mungkin ya udah belasan tahun Seniman masih bisnis online gitu. Ya karena bisnis online ini emang harus sejalan ya dengan kehidupan kita, makanya dinamain life hack gitu. Tapi gimana caranya hacknya ini kita harus gimana biar biar istilahnya cari cheat atau ngakalin agar bisnis onlinenya ini tetap lancar jaya atau jalan terus gitu, jangan sampai macet, jangan sampai ya kolaps seperti itu. Nah, di sini saya teman mau berbagi aja gimana caranya. Banyak orang yang fokus sama satu model, emang bagus gitu satu model, tapi dia ini saat mengalami fase gagal, dia ini langsung drop, mentalnya drop, akhirnya ninggalin semuanya, ninggalin impiannya, ninggalin target-targetnya. Nah, inilah yang sangat disayangkan ya, karena bisnis online ini ada kesempatan untuk istilahnya nggak cuma usaha kita tambah besar, tapi diri kita pun ya, pokoknya mental dan pribadi kita ini bisa ya kayak berpikir dan berjiwa besar, tambah besar gitu. Sejalan dengan ilmu, skill, pengetahuan yang kita dapat, pengalaman, ini kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Nah, inilah yang jadi ya kebanyakan sekarang kan rata-rata bisnis online gagal, larinya ke ojol, kerja gagal, kerja di PHK atau ya pokoknya dipecat, larinya ke ojol seperti itu. Nah, di sini ya makanya agar kembalilah untuk menuntaskan apa yang dimulai. Di sini Seniman ngerasain ya, ada teman-teman ya, bukan yang ngerasain, menyaksikan gitu, ada teman-teman yang dulu bisnis online semangat, tiba-tiba sekarang kok udah nggak lagi, terus udah banting setir ke yang lain gitu. Ya mungkin ya sayang juga gitu kalau mereka konsisten terus. Ini jadi sebenarnya satu cerita yang bagus gitu, konsisten dari dulu sampai sekarang. Jadi saya Riman yang jelas, pertama untuk bisnis online butuh namanya duit cepat ya. Duit cepat ini emang ya karena sentimen nggak mau ngambil freelance atau yang kayak model ojol atau yang dapat job dibayar itu. Sentimen nggak mau ke arah situ ya, karena kalau berlama-lama di zona yang itu, sentimen nanti akan istilahnya jobnya bertambah, sentimennya nggak ya, kapasitas untuk menghandlenya akan lebih merepotkan gitu. Makanya di sini sentimen lebih milih bisnis yang mengandalkan daya ungkit. Jadi ya istilahnya si teman mengarah ke solopreneur ya, orangnya satu tapi bisnisnya ini gimana caranya biar tetap besar gitu loh. Nggak harus jobnya yang dibesarin, tapi gimana caranya ya di sini sentimen mengarah ke jual produk digital ya, bikin sebanyak-banyaknya. Kalau orang istilahnya jadi pembeli atau jadi customer atau jadi pelanggan Sirtiman semakin banyak,
mereka akan semakin terbantu masalahnya gitu, terutama di bidang bisnis online, cari duit online gitu. Yang ini jelas kita butuh duit cepat. Sirtiman mengandalkan ya ini. Di sini Sirtiman punya toko marketplace juga, meskipun persaingannya keras, ini tetap ya sedikit banyak menghasilkan duit. Ya dulu pernah jualan iPhone, jualan komputer, sampai sekarang juga sebenarnya masih gitu. Cuma tergantung barangnya. Nah di sini Sirtiman bekerja sama dengan eh, UMKM dekat rumah gitu. Jadi sekalian bantuin usaha mereka, sekalian Sirtiman ya isi-isi kantong dompet gitu. Di sini bisa lihat ya ada alat-alat elektronik, kayak alat-alat elektronik rumah tangga, komputer juga. Jadi ya ini kalau ada yang mau masukin keranjang mereka beli, Sirtiman dapat duit gitu, ngirim gitu aja lah. Jadi emang ya nggak terlalu agresif ya, nggak terlalu rame banget ya, cuma emang sekedar ada duit masuk harian. Juga Sirman juga promosi di Facebook ya. Facebook ini istilahnya ya, karena produk UMKM ini harganya emang nggak bisa tarung di marketplace ya, nggak bisa tarung eh, head to head gitu ya. Maksudnya harganya bersaingnya susah kalau di marketplace. Maka Sirman jualnya juga ada di marketplace ini ya, marketplace Facebook. Jadi market Facebook ini kayak gini, kita klik jual. Nah, ini penawaran-penawaran kita ini. Nah, disinilah ya ini paling transaksinya kalau nggak COD, ya mungkin kalau mereka mau dikirim ya mereka bisa order ojek sendiri. Kalau mau datang ke rumah ya silahkan seperti itu. Jadi ya sambil ini aja, sambil jalan gitu. Karena Sirtiman di rumah terus, jadi ya datang aja ke rumah lah. Ya mau beli apa, alat elektronik, komputer apa, datang ke rumah gitu. Ya istilahnya emang nggak terlalu rame, cuma ya ini ada duit masuk. Yang ketiga di OLX ya, di OLX ini ya ini menjadi ya pundi-pundi duit masuk juga gitu loh. Ya barangnya sih sama, barang UMKM, ada barang komputer Sirtiman, barang yang 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 ada di kamar aja, barang-barang bekas yang kira-kira mau di Lego, mau dijual, masukin aja ke sini OLX atau Facebook Marketplace tadi. Nah, disinilah duit-duit masuk harian ini. Mungkin kita dapat entah itu 100-200 ribu sebulan dari begini aja gitu. Sehari ya 50 sampai 100 ya, kadang ini bersihnya ya, kalau kotornya kayak beli alat-alat ini kan harga 200 ribuan atau 100 sampai 200 ribu gitu. Nah, di sini jadi duit masuk harian, isi-isi dompet. Jadi udah nggak seharusnya udah nggak khawatir nggak bisa makan atau nggak bisa bayar-bayar kebutuhan rumah gitu ya. Tinggal ditingkatkan aja, barangnya diperbanyak seperti itu sih. Cuma jangan terlalu dibikin rame juga gitu. Nanti kalau rame, waktu kita untuk istilahnya main produk digital ini nggak ada gitu. Sedangkan untuk menuju passive income kita butuh produk digital. Makanya di sini Setiman juga mulai ya di Indonesia produk digital. Sebelumnya Setiman tuh di luar semua ya. Di luar. Di sini Setiman mulai bikin ala Indonesia karena dengan tujuan juga untuk mencerdaskan bangsa ya. Nggak bisa cuma cari duit online aja. Jadi hidup tuh ya kadang adanya kita peduli sama ya kayak generasi Z yang ya kebanyakan ya rata-rata kurang produktif gitu. Makanya di sini saya teman berusaha ya untuk mencerdaskan bangsa, mengajak mereka cari duit online daripada nggak ngapa-ngapain mager tuh. Nah dari sinilah konsistensi kayak di sini sih teman ya, karena em, ya pokoknya manfaatin sosial media, manfaatin fitur-fitur dari Google untuk cari mata memandang. Tipsnya sih gitu aja.
Di sini Sirtiman juga email marketing juga, terus ada blog. Ini blog dari tahun 2009 ya. 2009 ini blognya tuh. Dan ini ya ini tetap ya posting sekarang sih karena eranya video, jadi isinya ya cuma konten video aja. Jadi dari YouTube di share sini gitu, dari YouTube share sini. Untuk kalau bikin konten artikel kayaknya Sirtiman udah waktunya udah nggak kayak dulu lagi ya. Ya karena udah banyak yang dilakuin gitu. Ya dulu Sirtiman bikin konten-konten artikel ya kayak gini. Ini tahun 19 September 2012 lagi nge-share tuh, istilahnya cari dapat duit dari ClickBank ya. Di sini bisa dilihat screenshot. Zaman dulu ya main ClickBank. Oh, ternyata banyak yang ini ya. Banyak yang komen atau komen spam atau apa. Yang jelas di sini ya ya dulu kayak gini gitu. Cuma sekarang zamannya ini ya zamannya video, jadi Sirman cuma ini aja video sama thumbnail buat gambar udah gitu. Biar mereka pada ya kalau mau nonton video tertarik sama judulnya, nonton video di YouTube seperti itu, digiring ke YouTube. Nah, di sini juga Sirman mengandalkan sosmed-sosmed ya kayak TikTok atau Twitter ya. Ini semuanya jadi ibaratnya mata memandang lah. Jadi mata memandang maksudnya, oh, ini profil Sirman ya. Ya ini jadi untuk konsisten ini kita harus kembali ya, harus bikin project, harus istilahnya diimprove terus gitu. Misalnya kita pengen jualan produk digital ya diimprove apa yang lagi ini sekarang sama apa yang lagi tren sekarang sama apa yang ilmu atau pengalaman kita yang udah dapet gitu aja sih dipadu sehingga jadi satu produk yang ya emang unik ya unik dan udah nggak ada duanya lah seperti itu produk made in kita gitu. Nah, di sini produk kayak di toko apa di digital ini ya seperti ini konsisten ya rencana Sirtiman ya kalau harian ini bikin jurnal harian. Jadi misalnya untuk YouTube, untuk bikin produk digital, untuk email marketing, untuk marketplace diatur waktunya sampai malam sampai ya, nambah belajar juga ya. Tetap belajar ya, nggak cuma anak sekolah tapi di sini Firman belajar baca buku juga. Ada buku-buku, buku-buku. Ya pokoknya buku dulu sih. Tapi ya ini Firman mau mau di apa ya di buku dulu tapi pengen disenggolin ke zaman sekarang jadi satu konten gitu. Nah inilah yang bikin bisnis ini sebenarnya tambah seru ya kayak model-model seperti itu. Jadi kayak ilmu zaman dulu poin-poinnya diambil, di convert sama yang ada di sequence sekarang seperti itu. Jadi kalau udah bisnis kayak ini nggak ada kepikiran apa ya, ya pokoknya duit jalan terus ya. Ini soalnya kalau Tokopedia kan sejalan dengan rating. Facebook juga kita biasa orang ngecek kita mulai bisnisnya tahun berapa. Percayaan juga OLX sih. Kita mulai bisnisnya tahun berapa gitu. Mereka ngecek kalau di sini OLX kayak contoh Sirtiman ini lihat profil. Mungkin ya akan lihat ya mulai bisnisnya tahun lihat wah ini mulai bisnisnya tahun 2009 gitu. Jadi kalau mereka transaksi sama Sirtiman ya udah ya udah percaya lah gitu dari tahun 2009 gitu itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Juga di Facebook juga saya teman joinnya dari tahun 2009an ya kurang lebih ya. Ya, pokoknya ini adalah boleh dibilang perjalanan hidup ya perjalanan hidup yang
yang ya kita mesti mesti istilahnya bersahabatnya sejalan. Soalnya kalau ya kadang ya kayak orang kan nggak suka begini, nggak suka begitu. Ya, di sini mulai bersahabat, suka nggak suka yang penting fokusnya cari duit online gitu loh. Kadang apa sih nggak suka Tokopedia, ya cari yang disuka apalah, sukanya Shopee atau yang sejenis seperti itu. Yang jelas ya perlu juga seperti ini untuk tambah-tambah. Di sini Sirpan juga ada Shopee ya. Shopee dulu toko dropship cuma ya sekarang ya ini 6 tahun yang lalu ya udah bintangnya 4,7, seharusnya lumayan. Sirman jualan produk-produk alat dapur. Ini lagi ngetes ya, lagi ngetes. Boleh dibilang ngetes skill digital marketing coba. Ya kayak ini bikin apa bikin optimisasi lapak gitu, judulnya, terus gambarnya dikasih branding, dikasih logo, dikasih yang bikin menarik kayak plus free gift seperti itu. Ini lagi sebenarnya lagi sebatas itu aja, nggak terlalu detail banget sih sebenarnya. Kalau mau detail ya ini deskripsinya Sirtiman bagusin lagi, kasih call to action segala macam. Cuma di sini karena nggak dilanjutin ya sayang juga. Sebenarnya pengen gitu, pengen ya. Mungkin ya mungkin nanti deh dicoba gitu, agar mencoba. So, ini kendalanya kalau di dropship ini kita harus belanja ya. Sedangkan belanja ini kadang ya males keluar rumahnya gitu. Karena udah nyaman ini ya, jualan di Tokped, jualan di shop. Ini kayak di Facebook ini kan orang ini ya apa? Datang ke rumah gitu. Jadi kalau kita pergi-pergi itu jadi bingung, orang mau datang tapi kitanya harus pergi belanja, ngatur waktunya. Ya pokoknya gimana caranya kalau kalian ini terjun ke bidang bisnis online, nyiapin yang kayak tadi gitu. Yang kayak tadi pokoknya. Nyiapin semuanya deh. Jadi ada duit, isi-isi dompet sama duit jangka panjangnya. Kalau jangka menengahnya ini yang buat ngegedein dompet ini ya, ini ibaratnya kalau isi-isi dompetnya udah lancar ya, kalian mulai istilahnya mengarah ke mungkin ke jual beli blok flipping atau ya bikin mesin duit otomatis ala Sirtiman. Sirtiman juga udah share ya teknik-tekniknya. Pokoknya yang berusaha untuk melipat gandakan pendapatan gitu. Kalau misalnya di barang ini kan, jual beli barang ini kan pendapatannya nggak bisa berlipat ganda ya. Nah ini kalau untuk melipat ganda sebenarnya bisa pakai ini, kayak model kayak Shopee Dropship ini. Ini barang-barang juga istilahnya modal foto doang. Kalau ada orang yang mau beli, kita baru belanja seperti itu, ambil untung. Nah, semakin banyak toko ini, ternakin ya kalau punya satu toko ini misalnya, ya udah dapat pemasukan kayak 5 juta sebulan misalnya ya. Kalau dikali 10 ya udah berapa gitu. Ini kayak salah satu. Cuma kan kalau di sini model kayak Shopee ini kan ya rempong ya. Kalau ada yang beli kita harus packing, ngirim barang. Ini sebenarnya yang yang harus yang harus di masalah yang harus diatasi lah gitu. Waktunya gitu. Kadang sih cuman nggak lanjut ini karena waktunya, harus packing barang, harus kirim ke jasa pengiriman ya, JNT atau ya pokoknya si cepat atau antar aja. Dan ini harus keluar rumah. Sementara yang dari Facebook, dari OLX, dari ininya pada mau datang minta COD-an barang ke rumah gitu. Ini harus diatur waktunya. Kalau emang dalam hal ini Seniman sedang menonaktifkan ya, atau mempending ini dulu deh gitu. Karena emang waktunya ini belum, Seniman lagi fokus untuk bikin produk digital ini ya. Karena merasa udah lama banget ya, proyeknya ini nggak dijalankan. Ini sebenarnya kayak
Dulu ini buka tahun 2020, sempat berapa setahun ini nggak lanjut gitu. Makanya di sini pernah lanjut cuma nggak nggak rapih gitu, nggak konsisten ya. Dulu pernah ini ya. Ini tahun 2000, tahun berapa? Launchingnya ini 2020 ya, 2020. Ini udah penjualannya laku 10. Cuma habis dari sini itu nggak lanjut gitu. Macet, jualan lagi yang ini. Ini pun dari tahun 2021 ya, setahun. Ini sebenarnya setahun nih terlalu lama kalau produk digital tuh, kalau bisa konsisten ya. Setiap bulan ya, pokoknya ada terus gitu. Karena seharusnya jualannya nih nggak harus modal sih, cuma konsistensi aja nih. Kita kebanyakan ya sirtiman ya, bukan kita, kebanyakan menunda gitu, kebanyakan ya pokoknya teralih sama yang lain. Di sini makanya melewat channel ini berusaha untuk kembali ya, istilahnya apa yang kita udah mulai kalau bisa kita lanjutkan ya, nikmati lagi prosesnya, tuntaskan, mencapai tujuan gitu loh. Pokoknya tujuannya ya, kalau udah tujuan jangka panjangnya tercapai ya tingkatkan terus gitu ya. Jangan sampai berhenti gitu. Ada waktunya untuk pensiun, tapi kalau emang udah nggak bisa gitu. Selama kita masih bisa ya, kebanyakan ya orang-orang yang udah kerja pensiunan tuh udah gitu, cari duitnya tuh udah ya, biasa pensiunan dapat uang pensiun sih. Cuma kalau ngelihat filosofi orang-orang luar bule itu, saat mereka pensiun malah mereka bisnis online gitu. Kecuali udah kakek-kakek banget atau nenek-nenek banget, mereka udah stop gitu. Udah ibaratnya udah umur udah 80 90 baru udah stop gitu. Kalau masih misalnya 55 ke 70 masih bisa ya, 15 tahun lagi bisnis online, cari duit online ya, istilahnya waktu untuk mereka untuk nggak cuma cari duit aja, tapi waktunya untuk berbagi sih ya, berbagi sama sama lingkungan sekitar, sama bangsanya, sama ya pokoknya sama mencerdaskan generasi yang lebih muda seperti itu. Ya, Sirtiman pengennya seperti itu ya, pensiunnya. Tapi pensiunnya terlalu dini ya, umurnya 30 udah pensiun. Ya, cuma berusaha untuk ya mengejar cita-cita, visi misi seperti itu. Cari duit online, bisnis tambah besar, juga bisa mencerdaskan bangsa, membantu generasi muda. Oke, jadi ya seharusnya tujuannya mulia ya. Jadi seharusnya Sirtiman lebih semangat. Tinggal gimana caranya ya, kalian ini ya connect gitu, connect kalau apa yang Sirtiman sebenarnya lakuin ini ya menuju ke arah yang baik gitu. Dan kalian ini kalau bisa connect terus ya bareng-bareng ya, ikut kereta gitu menuju ke arah yang baik. Semakin semakin banyak orang terinspirasi ya, tentu semakin makin besar benefitnya buat sesama gitu. Oke guys, jadi kelihatannya pembahasannya agak-agak ini ya. Ya pokoknya life hack bisnis online. Jangan sampai bisnis online ini kalian kebingungan keuangan harian, bulanan. Jangan sampai nggak mikirin duit yang lipat gandanya. Terus jangan lupa juga masa depannya harus mempersiapkan apa gitu. Di sini ya, intinya sih Seniman filosofinya bisnis online seperti itu aja. Mikirin jangka pendek untuk biaya hidup bulanan, sehari-hari atau bulanan, mikirin lipat ganda untuk bisnis kita tambah besar, juga mikirin di masa depan untuk passive income gitu ya. Agar ya apa hasil kerja keras kita dari dulu sampai nanti akan tetap membuahkan hasilnya, dapat duit terus pasif, secara pasif seperti itu. Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan guys, tulis di kolom komentar juga. Jempolnya, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.